Gue tuh pernah Mas menang, terus gue dapet lah motor, terus ya gue sekolahin, habis lagi kayak misalkan gue punya tanggungan 500 nih Mas, ke orang, gue Heeh. punya utang gitu, terus gue punya duit 200, ya udah 200 itu buat modal, nanti menangnya baru buat bayar utang kayak gitu, tapi ujungnya ya kalah lagi kayak gitu loh Mas. Ya kalau di total-total ya Mhm. 20-an, 30-an Mas, Iya iya. tabungan gue habis, terus gue ngerasa kayak udah kayak nggak punya apa-apa gitu loh Mas. Iya bener-bener bikin pusing gitu loh Mas, udah mulai coba berhenti, udah mulai berkurang kayak gitu, entar nambah lagi, apalagi kayak di lingkungan sekarang tuh, ya di mana tempat lah Mas namanya kayak gitu tuh udah bukan hal hal awam ibaratnya. Kalau main udah ada 3 tahunan ini Mas. Oh 3 tahun berarti dari pandemi kali ya? Nah ya, awal-awal dari ya awal-awal pandemi itu kan tadinya saya juga kan kerja, Mhm. terus pandemi itu pulang ke Lampung, Oke. ya itu kenal-kenal kayak gitu tuh, Taunya dari mana? awalnya dari temen Mas. Oke, terus? Ya kayak gitu tadinya ya awalnya main dari kayak kecil gitu, terus Heeh. besar besar besar, ya emang nggak sampai banyak banget sih Mas, cuma ya cukup kayak bikin ya bener-bener bikin pusing gitu loh Mas. Lo habis berapa, Bro? Ya kalau di total-total ya Heeh. 20-an, 30-an Mas. Iya iya iya. Lu usia berapa? Gue 27 tahun Mas. 27 udah married? Belum. Belum. Oke. Apa yang lu rasain sekarang tuh gimana? Kayak apa ya Mas ya, jadi kayak sebenarnya tuh kayak hati tuh pengen berhenti gitu loh Mas, cuma kayak kadang keinget yang udah kalah-kalah, jadi kayak buat balikin duit gue yang udah hilang gitu, terus kayak kadang kayak gue punya tanggungan nih ke orang lain. Jadi kayak gue mikirnya kayak misalkan gue punya tanggungan 500 nih Mas, ke orang, gue Heeh. punya utang gitu, terus gue punya duit 200, udah, Heeh. terus pasti gue mikirnya main, ya udah 200 itu buat modal, nanti menangnya baru buat bayar utang kayak gitu, tapi ujungnya ya kalah lagi kayak gitu loh Mas. Jadi kayak Nggak gue menang tuh tapi? enggak, Nggak, oke. Terus? ya kayak gitu Mas. Jadi kayak ya gue tuh ada di zona-zona kayak gitu terus. Jadi kayak gue sempet berapa kali loh Mas pindah-pindah, kayak pindah kerjaan, gue cari maksudnya kayak cari kegiatan baru lah, cari cari maksudnya biar gue ngilangin kebiasaan-kebiasaan lama gitu. Cuma ya balik lagi ke situ kayak gitu loh Mas. Mhm. Jadi kadang gue juga nggak ngerti loh Mas, apa yang gue rasain ini kadang gue nggak ngerti, cuma kayak, ya jauh banget sama kehidupan-kehidupan gue yang sebelum gue kenal kayak gini tuh. Mhm. Keluarga lu ada yang tahu? Mungkin ada, cuma gue nggak, ya mungkin dia orang tahu, cuma gue nggak kayak terlalu Nggak cerita ngumbar gitu gitu? loh Mas, gue juga nggak, ya gue tipe orangnya kayak, ya punya masalah, ya gue sendiri yang nyelesain kayak gitu loh Mas. Ada nggak uang itu yang lu pakai dari duit pinjol atau duit aset atau duit apa gitu? Kalau duit maksudnya gue pinjol gitu buat main kayak gitu? Iya. Ya sebelumnya gue tuh pernah Mas menang, terus gue dapet lah motor, terus ya gue sekolahin, habis lagi, ya itu juga uang gue yang udah habis sebelum-sebelumnya, cuma kalau kayak pinjol gitu gue enggak sih Mas, paling kayak pinjam ke temen kayak gitu. Cuma ya circle-nya kayak gitu terus, gue sampai kadang gadein HP, kadang ya apa yang gue punya gue gadein buat model kayak gitu. Mhm. Nah sekarang udah nggak punya apa-apa. Oke oke oke. Tapi lu masih kerja? Kalau sekarang udah resign Mas, karena gue pengen kayak punya kegiatan baru lagi Mas, jadi kayak gue tuh ngerasa kayak jenuh, jadi sama kerjaan gue juga jenuh, sama hari-hari gue jenuh kayak gitu loh. Jadi Mhm. gue pengen kayak keluar dari kerjaan, terus cari kerjaan baru, terus kayak mulai semuanya dari awal loh Mas. Dari Cuma nol kayak gitu? buat, ya buat mulainya tuh kayak ngerasa susah bener kayak gitu loh Mas. Mhm. Lu masih sakau, pengen main, kebawa pengen main atau susah apa nih? Ya mungkin gue itu Mas, gue tuh masih kayak kebawa pengen main kayak gitu. Masih pengen main gitu? Dendam gitu ya? Ya lebih kayak Mhm. gitu Mas. Oke. Cerita aja perjalanan lu selama 3 tahun gimana coba ceritain aja. Ya gue sebenarnya kalau dibilang parah-parah banget ya, enggak sih Mas, cuma ya gue ngerasa tabungan gue habis, terus gue ya alhamdulillahnya nggak nyampe pinjam-pinjam ngelilit-ngelilit ke sana sini, cuma gue ngerasa kayak udah kayak nggak punya apa-apa gitu loh Mas. Mhm. Jadi kayak 3 tahun itu ya nggak kerasa gue habis duit banyak itu nggak kerasa. Mhm. Ya ya ya. Lagi nyari solusi buat gimana nih gue biar bener-bener bisa ninggalin dan mulai lembaran baru gitu atau gimana? Iya. Ya gue pengen punya motivasi yang benar-benar kuat biar gue
tuh bener-bener berhenti kayak gitu loh, Mas. Karena Mhm. gue udah nyoba buat pribadi loh, Mas, maksudnya kayak mandiri, kayak nyoba berhenti mandiri kayak gitu. Ya awalnya seminggu gitu berhenti, entar main gitu, entar menang, entar main lagi, entar kalah, ya kayak gitu Mhm. terus siklusnya, Mas. Jadi kayak udah mulai coba berhenti, udah mulai berkurang kayak gitu, entar nambah lagi, apalagi kayak di lingkungan sekarang tuh, ya di mana tempat lah, Mas, namanya kayak gitu tuh Iya. udah bukan hal hal awam ibaratnya, di mana pasti ada kayak gitu. Jadi kayak temen-temen gue juga kadang kalau gue keluar terus ada orang sindir-sindir kayak gitu, ya gue kebawa lagi. Gue tuh pengen punya motivasi kayak, ya buat bener-bener berhenti kayak gitu loh, Mas. Mhm. Teman-teman kalau ingin sembuh dari judul bisa mengikuti program Brain Recovery Jalan Pulang. Di sini ada 45 video lebih yang bisa kalian konsumsi, yang bisa kalian tonton, yang bisa kalian dengarkan untuk dapat memulihkan otak kalian yang salah itu. Kalau kalian bisa mengikuti program ini, saya bisa memastikan kalian akan berubah cara berpikirnya. Otomatis karena kalian cara berpikirnya berubah, energinya menjadi positif, hal-hal negatif yang berkecamuk di otak ini sudah hilang, udah otomatis kalian akan mendapatkan energi positif yang mana bisa mendatangkan rezeki, mencari rezeki itu lebih mudah, mencari peluang-peluang itu lebih mudah dan gampang buat membayar hutang-hutang kalian. Pilihannya dari kalian. Kalian mau ikut silahkan dengan manfaat yang begitu luar biasa buat masa depan kalian karena Brain Recovery ini memang buat mereka orang-orang yang kepengin berhenti judul itu sungguh-sungguh. Nggak ada Hmm, satu orang di iya, dunia ini Mas. pun yang bisa apa ya membuat orang bisa berhenti itu nggak ada. Gue cuman ngasih alurnya aja, ngasih jalannya aja. Jadi edukasi aja, literasi aja. Ini loh, kenapa lu mesti berhenti alasannya ini gitu. Cuman kalau buat berhentinya sendiri ya bukan dari gua, gitu, dari diri lu, gitu. Paling motivasi dari gua ya paling bertahan 4 hari, Bro. Gue sadar betul saat gua ngasih tahu teman-teman di podcast-podcast gua, gue sadar betul bahwa edukasi gua ya paling bertahan 4 hari, maksimal banget seminggu, itu udah sering gue bilang. Tapi semuanya ada di diri kita, ada di diri kalian kalau pengen berhenti, gitu. Ada alasan, ada goals. Jadi yang paling penting itu harus ada goals, Bro. Goals tuh ada tujuan, tujuan itu ada alasan buat berhenti, gitu, Bro. Terus kalau lu udah nonton video-video gua, bisa jadi buat pelajaran karena lu lihat sendiri tuh yang lain-lain yang pada rungkat ratusan juta, miliaran, terus apa namanya, hidupnya berantakan gitu. Mau sampai kayak gitu dulu baru, berhenti gitu. Silakan kalau mau kayak gitu dulu nggak apa-apa. Coba lagi aja, kali aja nanti lebih bangkrut gitu, atau kepengen bundir gitu ya nggak apa-apa lanjutin. Jadi nantinya mati 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 bundir nanti gitu, nggak apa-apa. Oh kalau mau kayak gitu, dan itu pasti bakalan larinya ke sana Bro, nggak jauh. Kan udah banyak contohnya. Ya kemarin yang podcast sama gua aja itu subuh itu udah bundir itu kan. Gagal dia, pingsan. Yang lu yang lu posting itu. Ya yang gua posting terus yang podcast ada tuh udah beberapa lah udah lama sih udah subuh dia bundir dia. Gagal dia. Cuman pingsan dia. Pingsan berapa tuh? Pingsan 5 jam. Siangnya ngubungin gua. Dia kalau siangnya nggak ngubungin gua buat podcast dia mau bundir lagi toh. Jadi kalau dia bilang kalau gua nggak bisa ngobrol sama lu kemungkinan besar gue bakalan mundur lagi bang. Gue harus siang ini kata dia gitu. Waduh, gue bahaya nih pikir gue. Ya udah gue luangin waktu akhirnya tuh ngobrol siang tuh bener dia bis bundir gitu. Terus ngobrol sama gue. Dan itu memang kayak gitu. Ya kita situasi orang kan nggak tahu ya. Bukan kita meremehkan situasinya dia. Cuman kalau udah kondisi kayak gitu udah susah bro. Setiap orang nggak bisa. Gue juga nggak bisa ngejas situasinya dia seburuk apa dan semudah apa gitu gue nggak tahu. Yang jelas Iya kadang kan, yang jelas kadang kan, ya mungkin buat orang lain gampang, cuma kan belum tentu buat dia gampang. iya, iya makanya gue juga nggak pernah ini, nggak pernah bilang, cemen banget tuh jadi orang punya masalah segitu aja gini. Nggak pernah, gue nggak tahu situasinya dia kayak gimana, seberat apa situasinya. Ada yang rungkat cuman 10 juta, menurut dia mungkin gede gitu. Akhirnya dia mau bundir ya ada. Ada yang rungkatnya 500 juta dia biasa aja ya ada. Jadi setiap orang versinya berbeda-beda, mental orang berbeda-beda dan kondisi finansial orang kan berbeda-beda. Jadi gue nggak bisa Iya ngejas. betul. Yang ada gue ngasih alurnya aja dan jalan-jalan kita berpikir tuh sama aja. Lu mau kaya, mau miskin, lu mau rungkat 1 M, mau rungkat 500 juta, mau rungkat 10 juta, mau rungkat 30 juta, sama aja.
mindsetnya tuh sama. Cuman kalau posisi versinya masalahnya seperti apa berbeda-beda pasti. Cuman cara menyelesaikan masalahnya, terus problemnya ada di mana, itu pasti sama aja. Karena kan konteksnya judi online juga gitu. Lingkarannya kayak gitu-gitu juga. Udah, udah kebaca apa yang dialami itu udah kebaca gitu. Yang kalau nggak kecanduan, sakau, kepengen balikin duit yang hilang, terus ya itu tuh aja gitu. Terus kepengen kayak cepet tadinya kayak gitu. Gitu. Jadi apalagi kalau kita ngebalikin soal masalah mindset ya. Mohon maaf kalau gue ngomong kasar gitu. Emang nggak tahu. Gue sendiri kan nggak pernah main judi. Jadi gue bukan penjudi, gue bukan mantan penjudi gitu. Sama sekali gue nggak pernah main, nyentuh aja nggak pernah. Tapi gue pelajarin. Jadi uh, kalau ada yang ngomong, wah ngapain lu bukan pemain judi, bukan mantan penjudi, mana lu tahu isi hati gue, mana lu tahu keadaan gue, lu ngomong-ngomongin orang gitu kan, sosok ngomongin orang buat berhenti judi, lu aja nggak pernah main judi kayak gimana gitu. Konteksnya nggak kayak gitu Ferguson. Jadi uh, gue ngasih tahu buruknya judi itu gue hasil dari riset, hasil dari analisis, gue pelajarin meskipun gue bukan pemain. Sama aja kayak lu dengerin Ustadz, kan udah sering gue bilang, lu dengerin Ustadz siapa mamanya, mau Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Somad atau siapapun, emang mereka pernah minum? Mereka juga keluar-keluar buat jangan minum, jangan makan babi gitu. Terus yang makan babi mau ngomong sama Ustadz Somad, lu nggak pernah makan babi, nggak pernah minum, ngapain lu ngomongin orang suruh berhenti minum? Kan nggak kayak gitu konteksnya. Konteksnya adalah siapa yang berilmu, siapa yang punya wawasan, siapa yang punya pengetahuan itu wajib menyebarluaskan, wajib mendakwahkan ilmu pengetahuan itu. Itu konteksnya tuh harusnya kayak gitu. Jadi makanya kita nggak boleh pilih-pilih untuk belajar. Kita bisa belajar dari anak SD, belajar dari anak SMP, yang di umur-umur di bawah kita belajar sama siapa aja, asalkan itu positif gitu. Kita pelajarin semuanya. Bahkan dari anak-anak umur 3 tahun kita pelajarin, oh ya ternyata anak 3 tahun cara konteksnya gini, kan pelajarin, oh ya kayak gini. Itu makanya ada rumus yang seperti itu. Gelas kosong namanya. Kita mesti menghilangkan apa air-air yang ada di otak kita, pengetahuan kita untuk kita mempelajari hal baru. Itu konteksnya tuh kita bisa belajar dari mana saja, asalkan itu manfaat, asalkan itu ilmu. Makanya ilmu yang bermanfaat mesti kita kasih tahu kayak gitu, konteksnya kayak gitu. Makanya kalau kita ngebalik lagi ke judi online itu tadi, apa nggak ada satupun hal yang apa ya, nggak ada satupun alasan membuat kita buat bermain lagi tuh nggak ada, sama sekali nggak ada gitu loh, nggak ada sama sekali. Dan yang kadang bikin gua heran sama pemain judi itu juga, di situ nggak ada skill, ya nggak ada keahlian. Jadi apa kalau lu menang pun apa yang dibanggain gitu, itu pertama. Terus kalau kepengen nyari duit dari judi online itu tadi, ya rumusnya udah jelas. Mana ada orang nyari duit segampang kayak gitu tuh, nggak ada. Gua kadang-kadang heran, masya Allah, orang pengen nyari duit gampang banget kayak gitu, megang HP, spin, tang ting tang ting, terus pengen dapat duit 2 juta dalam semalam. Kadang-kadang gue mikir, wah, kok ada orang berpikir kayak gitu ya? Ya kenapa orang berpikir kayak gitu? Ya gitu, karena apa? Karena nggak mencari tahu, nggak memahami diri kita bahwa itu tuh sebuah sebuah apa ya? Sebuah psikologis yang kita dibohong-bohongin. Makanya kalau udah adiksi, kalau udah kita udah nyemplung, udah terlanjur kecanduan, itu memang repot. Sama kayak kita kan sudah ada penelitiannya. Judi online tuh persis sama candunya, adiksinya kayak kita itu sama. Jadi 11-12 sama. Jadi sehebat itu bahwa adiksi judi online itu candunya itu sama seperti, ngeri kan? Jadi nggak Bahkan lebih main-main parah, gitu. Bang. Iya, bukan gua menjustifikasi orang-orang yang pada main judi, cuman please pakai, kita dikasih otak sama Tuhan itu buat berpikir. Kita udah dikasih dikaruniai otak buat mikir. Ya udah kita berpikir nalar gitu. Masa iya ada orang, mana ada orang 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 setajir-tajirnya orang nyari duit gampang tuh nggak ada yang kayak gitu. Orang yang nyari duit gampang contohnya siapa yang lu kenal? Erick Thohir. Ya, kan? Erick Thohir nyari duitnya gampang tuh. Sehari sehari aja dia bisa dapat 1 miliar bersih, anggap saja. Kenapa dia bisa dapat kayak gitu 1 miliar bersih sehari? Perusahaannya ada banyak, pertama. Terus nilai dari perusahaannya udah triliunan per perusahaan, anggap saja, ya kan? Terus perusahaannya ada banyak, ya kan? Terus dia bangun perusahaannya dari dulu tuh udah perih-perih dulu nih, berdarah-darah gitu. Jadi pantas aja dia dapat sehari 1 M bersih, itu sudah pantas aja, orang perusahaannya ada banyak, ya kan? Karyawannya dia ada banyak, ribuan mamanya, ya kan? Tapi tapi apa dia ujuk-ujuk kayak gitu? Dapat duit kayak gitu 3 bulan atau 3 tahun kayak gitu dia dapat duit 1 M,
gitu kan enggak. Nah lu kalau di judi online masa iya lu main 2 minggu tahu-tahu mau dapat bom gitu, nggak ada. Ditambah yang dimainin itu judi, ya mustahil. Logikanya ada di mana coba logikanya? Kita sebagai laki-laki kan bisa dibilang bodoh, bodoh karena bodohnya ini karena udah terlanjur adiksi kayak orang cinta mati sama cewek, ngerti gak sih? Kayak udah cinta mati banget padahal cewek itu udah nyakitin mulu gitu, udah merotin elu, nyakitin lu, pernah cewek itu nggak hormat sama orang tua lu gitu, tapi lu masih cinta mati sama dia gitu, kan bodoh namanya. Sedangkan sedangkan di dunia ini apalagi di Indonesia tuh cewek banyak banget, lebih banyak kan cewek daripada cowok. Kan lo otaknya di mana? Gobloknya di mana? Lu secinta mati cinta matinya lu bakalan bisa dapatin 1.000 kali lipat dari dia ada. Soalnya apa? Makhluknya ada, barangnya ada. Kecuali ceweknya cuma ceweknya ada 3, cowoknya ada 10 gitu. Nggak ada lagi, nggak ada pilihan kan? Mungkin ya oke. Masuk akal mungkin kalau mau cinta mati sama cewek itu masuk akal karena nggak ada pilihan kan. Cuman ini kan ada pilihan, ada banyak, ada ceweknya ada banyak, jadi nggak masuk akal kalau kita mau sikat ke sana. Makanya makanya kenapa gue bilang goblok, kenapa gue bilang bodoh, bukan dari permainannya, bodohnya nggak dipikir, maksudnya kita nggak main logika, makanya kita dikasih dikasih apa, dikasih otak gitu kan, kita untuk berpikir, makanya direnungin, oh iya ya gitu. Jadi bukan soal masalah kecanduannya. Kalau udah adiksi gue juga bisa masuk adiksi bro. Makanya gue nggak pernah mau nyentuh. Kenapa? Gue khawatir gue nggak bisa kontrol, ngerti gak sih? Iya. Gue khawatir gue nggak bisa ngontrol diri, akhirnya nanti gue lebih rungkatnya kacau. Gue bukan manusia sempurna gitu, khawatir udah jebur belum, khawatirnya malah gue kena gitu. Makanya sebelum gue masuk gue analisa dulu seperti apa sih, gue buka semuanya, gue kulik habis-habisan, oh kayak gini kayak gini kayak gini gitu. Jadi kita udah ada backup, udah ada antisipasi lah, jadinya kita nggak nyemplung kayak gitu. Jadi bukan bukan gue sangat memungkinkan kalau gue main judi online bisa gue adiksinya bisa lebih dari elu, sangat memungkinkan gitu. Jadi kalau sudah terlanjur masuk, ya logikanya dipakai mindsetnya. Soal masalah adiksi itu tadi, kecanduannya, ya udah, duit yang sudah terlanjur hilang ya udah ikhlasin, udah nggak ada jalan lain. Ini kan kita mau orang Islam, orang Kristen, orang Buddha kan ada ikhlas. Ikhlas ini kan gak hanya di Islam doang, ya kan? Di semua agama kan ada ikhlas. Jadi mau Kristen, mau Buddha, mau apapun ada ikhlas. Jadi ya relakan gitu kan, bahasa Indonesianya ya relakan. Udah relakan. Kalau sakit hati ya sakit hati, pasti duitnya hilang. 30 juta gue dendam sama bandar ya pasti gitu. Cuman lambat laun dengan kita rela gitu kan, udah merelakan ya lambat laun bakalan pelan-pelan bakalan mulai apa ya, mulai terkikis lah dendamnya. Kalau masalah melupakan ya agak susah mungkin lu, karena lupa itu kan di memori kan orang berbeda-beda. Jadi kalau untuk melupakan kekalahan segala macam gue dendam, ya mungkin sampai lu mati pun pasti nggak bakalan lupa gitu. Cuman kalau merelakan ini kan mesti dilatih gitu. Memang perlu dicoba dilatih, nggak sehari 2 hari lu langsung ikhlas, nggak dilatih terus ya udah malah mau diapain lagi gitu gitu. Terus kalau pengen balik lagi lu masih bisa nyari nafkah buat diri lu, masih sehat ya kan, masih sehat, masih fisik masih normal, tinggal nyari apa namanya, nyari jalan yang lain yang lebih baik gitu, kerjaan yang normal lah bisa dibilangnya halal, yang jelas, yang clear cenderungannya gitu. Lu mau jualan bakso, mau jualan mie ayam, udah jelas lu dapat duit dari untung hasil kerjaan lu, dari laba lu gitu. Jadi memang seperti itu gitu, nggak ada yang instan kayak gitu, nggak ada. Bahkan lu main saham miliaran pun tetap aja ada usahanya, ada proses yang nggak sedikit waktunya, panjang prosesnya kan. Kalau kita mau lempar duit ke saham itu kan nunggunya lama, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun baru kita dapat hasil saham yang besar namanya. Lama kan kayak gitu tuh kalau di saham, ya kan. Bahkan yang kayak gitu aja yang kita investnya miliaran aja nunggunya lama bro, karena berproses. Dan sebelum kita membeli saham, kita mesti pelajarin perusahaannya, bla bla, ribet lah, complicated lah, kita pelajarin. Nggak kita, ya udah duit saham terus gitu, terus besok seminggu lagi kita dapat untung dari sana. Nggak ada bisnis nggak dapat duit yang kayak gitu, itu nggak ada gitu. Jadi jangan jangan kepancing sama dunia-dunia fata morgana yang ada di sosial media. Nggak usah selamitan lah. Teman-teman lu mungkin ada yang sukses duluan atau segala macam, ya udah, jalan orang berbeda-beda kok. Nggak usah iri ikut-ikut mereka kepengen sukses duluan gitu, nggak usah. Mereka mungkin sukses duluan tapi kan kita ngeliat endingnya nanti, kita nggak tahu nasib orang, ya kan. Asal kita sungguh-sungguh kerja keras ya bisa sangat memungkinkan lu jadi miliarder gitu.
bisa ngejar teman lu tadi yang sekarang pada punya mobil duluan umpamanya gitu. Jadi banyak jalan menuju Roma untuk hal kebaikan tuh banyak jalan gitu. Tapi ya memang harus melewati proses gitu. Jadi dendam, kecanduan tadi mau nggak mau memang harus diikhlasin. Itu kalau secara apa ya? Kalau secara psikologis ya, kalau secara agama ya memang harus diikhlasin. Itu yang tahu hati lu doang sama Tuhan. Coba kalau secara logik tadi memang harus benar-benar kita ngerasa dibodohin, nggak ada alasan. Makanya gue bilang teman-teman yang masih main kecanduan udah gue kasih tahu bahwa algoritmanya kayak gini, bandar cara bermainnya kayak gini, mereka punya bisnis kayak gini 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 gini. Lalu main-mainnya goblok, gue bilang beneran, beneran gue tegas, gue bilang goblok. Karena apa? Oke, kemarin lu kalah, lu masih main kecanduan bla 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 bla. Oke, kalau lu belum tahu bahwa permainan bandar kayak gitu, algoritmanya kayak gitu, oke, gue maklumin. Cuman kalau udah tahu lu masih main gimana? Ini ada sumur, di sini ada sumur. Gue kasih tahu nih, Ki, lu jangan ke sumur itu, Ki. Gue tadi habis kejebur gitu mamanya. Di sana ada ularnya 5 nih. Kalau lu masuk ke dalam lu gigit ular gitu. Paling enggak kaki lu putus tar gitu. Dan kalau gua ngomong itu, apakah ada hal buruk, manfaat buat gua, buat ngebohongin lu ada nggak? Bahwa di situ sebenarnya nggak ada sumur gitu. Tapi gue bilang ada sumur. Gua nggak ada manfaatnya. Sama sekali nggak ada manfaatnya. Gua ngomong di situ nggak ada sumur, terus gue bilang ada sumur pun nggak ada manfaatnya. Nah, lu untuk mempercayai di situ ada sumur, apakah lu mesti jebur dulu ke dalam, digigit ular dulu, kaki lu putus dulu mamanya, baru lu bisa percaya bahwa di situ ada sumur? Kan bodoh. Lu tinggal ngelongok aja ketahuan bahwa di situ ada sumur. Nah, ngelongoknya gimana? Itu tadi literasi, edukasi itu tadi. Dengan lu berpikir, oh ya ternyata permainannya kayak gini ya. Itu salah satu lu bentuk ngelongok tuh melihat. Oh iya ternyata di situ ada ular. Oh iya benar di situ ada ular 5 itu. Itu ngerti nggak? Untung gue baru jarinya doang yang putus, belum sampai kakinya yang putus. Ngerti nggak? Kayak gitulah saya berpikirnya. Bukan lu kepengen percaya di situ ada sumur, lu jebur sumur dulu. Ya syukur-syukur kalau kaki lu yang putus lah. Nanti kalau lu kaki duanya putus, tangannya putus gimana? Kan kayak gitu logikanya. Makanya teman-teman yang pada potes sama gua tuh, yang datang langsung ke sini ke tempat atau Zoom kayak lu kayak gini, itu gua apa namanya, mindsetnya, kita ngobrol soal mindset, insya Allah alhamdulillah mereka stop karena logiknya jalan. Ngapain lagian? Yang bikin gua heran adalah di situ udah jelas kita dibohongin. Ya lu cari tahu di video-video gue ada banyak, lu tonton aja bahwa di situ permainannya kayak gitu. Kedua, nggak ada skill, nggak ada keahlian. Ya kan? Kalau lu dagang bakso lu kan punya keahlian, racik bumbunya, ya kan, cara ngolah baksonya, bikin menunya yang enak, jadinya banyak yang beli, ya kan, itu. Apalagi mau usaha bisnis, punya perusahaan ya punya keahlian kayak gini-gini. Nah kalau di judi online pengen dapat duit apa namanya, DP apa deposit lu segala macam, keahliannya dari mana? Orang lu tinggal ngeklik-ngeklik di HP doang, sepan-sepin bunyi kangkring lu dapat duit, gak ada keahlian. Jadi itu mustahil. Sesuatu yang instan kayak gitu udah mustahil. Kita bisa survive, continue tuh udah mustahil. Itu makanya kita sebagai manusia yang dikasih pikiran sama Tuhan, suruh berpikir. Bahkan Tuhan itu nyuruh kita nyari, suruh bertanya, suruh nyari bahwa Tuhan kita tuh siapa. Tuhannya yang nyuruh sendiri. Allah tuh nyuruh kita belajar, suruh nyari tahu siapa gua, kata Allah gitu. Cari tahu siapa gua gitu. Dia malah nyuruh gitu. Makanya ada pertanyaan-pertanyaan bla 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 segala macam, disuruh nyari. Sama kayak gitu, Bro. Suruh nyari caranya gitu, Bro. Jadi dari gua kayak gitu. Nah, kalau lu nonton video-video gua kan udah jelas tuh. Hampir semuanya rungkat. Nggak ada satupun orang yang protes sama gua atau yang apa tuh mereka menang ini, nggak ada. Kemarin yang video yang belum lama tuh gua upload, dia menang 200 juta tuh, ya kan? Itu di part pertama Ya, tuh, part satu. Iya, part satu menang. Tapi kan karena dia sudah bermain dan pasti udah jelas karena adiksi ini ya pasti bakal merungkat lagi. Habis malahan habis lagi gitu. Jadi nggak mungkin orang dapat duit 200 juta habis itu stop, gue nggak bakal main lagi, itu udah mustahil. Mustahil, nggak ada casing kayak gitu, nggak ada. Yang ada, wah aku tadi berpikirannya kayak gitu, menang 500 juta, habis 500 juta gue mau berhenti gitu. Iya, sebelum ya, sebelum main kayak gitu berpikirnya. Nah, setelah menang nggak bakalan lu berhenti kayak mustahil lah. Itu udah di luar nalar lah. Namanya psikologis itu mustahil. Pasti ya lu cemplungin lagi 500 juta kali aja dapat 1 miliar. Habis akhirnya. Jadi nggak mungkin. Bandar lebih pintar. Emang di sana sistemnya ngawur. Mereka bikinnya pakai ilmu, pakai otak gitu. Gitu bro, kalau dari gua bro. Nyambung ya. nyambung sih bang. Oke. Ya Nah lu sebenarnya gimana? sebenarnya yang lo omongin itu ya gue udah pikirin semuanya lo bang. Cuma karena gue tuh pengen kayak ada gitu loh hal yang benar-benar gue bisa bikin gue berhenti kayak gitu loh bang. Jadi gue pengen punya
mindset yang ya itu, pola pikir gue yang merubah cara gue yang tadinya mikir ya gue balikin dari uang judi itu lagi, gitu loh. Jadi, ya itu gue pengen bisa bikin gue lupa lah gitu loh Bang. Gue sampai bingung mau ngomong apa tuh. Kalau lupa langsung nggak mungkin bisa bro. Kalau pengen berhenti bukan masalah ikhlas ya. Kalau ikhlas mesti dipaksa gitu. Tapi yang paling penting adalah ada alasan lu buat berhenti. Alasannya dulu. Lu kalau mau ke depan hidupnya kayak gitu terus ya lanjutin gitu. Cuma kalau lu pengen berubah nasibnya ke depan segala macam, capek dengan hidup kayak sekarang udah 3 tahun ya berhenti. Udah simpel itu. Ntar kalau orang tua lu tahu, denger stroke, lu mau kayak gitu. Kayak teman-teman yang lain tuh orang tuanya pada mati gara-gara denger anaknya bangkrut stroke yang kemarin di podcast gue tuh belum lama gue upload juga gitu. nggak nggak mau dong gitu kan itu kan alasan bro, alasan tujuan lah, ada hal yang dikhawatirkan kalau kita melanjutkan itu gitu loh bro, maksudnya Iya, alasan itu gue kayak ngerti. gitu. Lu udah berapa banyak nonton video gue? Gue sebenarnya sebelumnya tuh udah sering nonton video lu sih Bang. Cuma kayak gue Dari tuh kapan, kayak dari kapan? mungkin sekitar setahun yang lalu lah. Oke, terus Ya itu tadinya gue nonton video lu tuh, ya gue sempat kayak berhenti termotivasi dari video lu tuh. ah, Terus, ya kayak gitu lagi siklusnya kayak ngulang lagi kayak gitu. Sempat yang terakhir sebelum kita kan sempat nih gue nggak balas DM lu tuh. Gue ah, DM lu habis itu lu balas DM buat Zoom gue nggak balas tuh. Ya mm, itu gue lagi asik terjun lagi main ke situ kan. Iya, ya. jadi kayak gue udah nggak peduli lu mau udahlah podcast apa. Nyatanya gue bisa kayak gitu loh. Gue mikirnya kayak Iya, gitu. iya, Nah ini yang ketiga kalinya gue ngerasa kayak, ini gue dihabisin lagi nih kayak gini. Dia kayak gue udah kayak, gue mikirnya ya mau nyampe kapan kayak gini kayak gini kayak gini tuh. Sebenarnya kayak yang lo omongin tuh ya ada loh Bang di pikiran gue. Cuma kayak mindset gue tuh buat buat berhentinya itu kayak susah gitu loh. iya. Gue yakin berhenti. Kalau udah punya alasan, kalau gue nih ya, gue punya bini, gue punya anak, ya kan. Kalau gue ngelakuin hal negatif, anggap aja gue main judi online, ya kan. Terus siklusnya Ya, kayak lu tuh tadi menang kalah gitu. Kan berarti ego gue ini, kenapa gue harus berhenti? Gue harus berpikir, oh iya, gue punya bini, punya anak yang harus gue nafkahi secara stabil, ya kan. Bayangin bukan seumpama, ada kemungkinan besar nanti gue bangkrut, bagaimana dengan nasib mereka itu secara finansial, ya kan. ya, Nah kalau secara psikologis, kalau orang tua gue atau bini gue tahu gue kayak gitu terus mereka sakit terus akhirnya meninggal, apa ya maksudnya, nggak habis pikir gue nanti gimana. Nah itu kan alasan buat gue bro, kenapa gue nggak mau nyentuh, atau gue anggap saja gue udah nyentuh tapi gue berhenti, dah alasannya itu. Nah lu harus nyari alasannya dulu. Jadi alasan ini yaitu ada hal yang lu khawatirkan ke depan kalau lu masih melakukan kayak gitu loh. Kalau lu anaknya Haritanu nggak apa-apa, kalau anaknya Hairil Tanjung nggak apa-apa, tujuh turunan harta lu nggak bakal habis. Ngerti nggak maksudnya? ya, Lu masih ini, cuman kalau nggak kayak gitu, kalau bukan anaknya mereka ya kayak gitu. Orang anaknya mereka aja sampai sekarang masih hidup sederhana, bekerja, masih mencari ilmu. Kok kita yang susah main kayak gitu. Jadi apa ya? Memang agak kasar sih gue ngomong, cuman memang itu fakta. Jadi udah miskin main judi gitu. Lucu, orang udah miskin kok main judi. Judi itu buat orang-orang kaya yang mereka tuh saat ngelempar duit itu tuh memang dia tahu dia bakalan kalah dan memang buat hiburan buat mereka. Kan gue udah pernah bilang di podcast juga tuh orang-orang kaya tuh yang di Jakarta sini mereka nyari hiburan di klub malam semuanya habis 20 juta. Mereka memang membuang duit bro, tahu gitu. Atau mereka pengen main judi ke Singapura atau kemana gitu. Mereka mau ngebuang duit memang gitu. Bukan karena mereka adiksi, mereka nyari hiburan gitu. Jadi mereka punya duitnya miliaran, ngebuang duit segitu kan. Makanya lu punya duit di dompet lu sekarang 1 juta, lu ngebuang duit 5.000 buat tukang parkir gitu kan nggak sayang, ya kan. Tapi kalau lu buang tukang parkir 100.000 kan pasti sayang, kan kayak gitu logikanya. Itu sih, jadi kalau lu sayang sama diri lu, sayang sama keluarga lu ke depan, sama nasib lu ke depan, ya mesti berhenti itu, mesti menemukan alasan buat lu berhenti. Udah kayak gitu, kita lawan adiksi itu dengan logika kita, maksudnya dengan logika kita. Adiksi itu nggak bisa dirubah karena udah terlanjur mendarah daging sama elu gitu. Yang ada alibinya nanti pelan-pelan, adiksinya pelan-pelan bakalan hilang seiring waktu dengan lu ada kekhawatiran buat kedepannya. Nah, usahanya apa? Ya itu tadi kayak lu kayak menghapus m-banking, ngeblok-ngeblokin situs, terus nyari kegiatan baru,
biar lupa sama main judi online-nya itu kan teknis, hal teknis yang lu harus ikhtiarkan, ya kan? Contohnya kalau lu mau berhenti ngerokok gitu kan, ya memang lu udah ada niat buat berhenti, tapi lu mesti ada ikhtiar nih dari banyak hal. Contoh, nggak sering-sering bergaul sama orang-orang yang ngerokok dulu sampai lu bener-bener mantep, lu berhenti. Terus mungkin bawa permen buat gantiin tadi tuh biasa ngerokok kan, megang rokok kan biasa nih udah bertahun-tahun, jadi lu mungkin megang permen kah gitu, ngemut permen gitu. Itu kan salah satu ikhtiar aja. Tetap dilakukan hal-hal kayak gitu, tetap dilakukan hal-hal teknis gitu, tetap dilakukan. Tapi kan alasan kuatnya buat berhenti ngerokoknya apa dulu? Ya kan? Contohnya paru-paru lu udah hitam semua, udah rusak, tinggal satu doang paru-parunya gitu, tinggal separuh umpamanya. Sama kayak logika judi online. Jadi kalau lu udah punya alasan ya pasti berhenti. Soal masalah adiksinya tadi ya pasti bakalan pelan-pelan hilang seiring waktu dengan lu melakukan kegiatan lain itu diisi waktu lu biasanya buat waktu nganggur kosong main HP tanting-tanting terus lu mungkin kemana kayak apa kayak segala macam itu kan bagian dari ikhtiarnya aja bro gitu jadi nggak usah ngumpet di alibi adiksinya ini loh kecanduannya ya gue tahu betul orang rokok juga sama kecanduan kayak gitu tapi kan dia punya alasan kuat kalau gue lanjutin ngerokok paru-paru gue nih bakalan pecah mamanya mati gue ya kan berarti udah gak ada pilihan kan kayak gitu itu kalau masalah sandunya ya pasti itu orang rokok waduh iya gue nikmat banget ngerokok gini 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 iya tapi kan itu mesti kita lawan gitu itu sih dari gue bro ya gitu gue cuman ngasih mindset cara berpikirnya kayak gitu nah itu kan nalar-nalar yang perlu kita kembangin di otak kita gitu niatin tekad Bismillah berhenti berhenti kalau pengen masa depannya lebih baik ke depan kan sih simpel kayak gitu jadi mudah-mudahan lu bisa nyambung lah uh, cara berpikirnya gitu dan teman-teman yang lain alhamdulillah yang podcast sama gue tuh 2 minggu 3 minggu ada yang hubungin gue udah 3 bulan udah berhenti total ada yang sudah lama tuh 6 bulan podcast sama gue terus ngubungin udah berhenti total usahanya makin maju rezekinya makin lancar ya banyak gitu yang ngasih duit ke gue tuh banyak juga yang pada nyumbang-nyumbang segala macam gue kan bikin donasi buat orang-orang yang nggak mampu terus uang-uangnya gue kumpulin buat bantu orang-orang yang butuhkan kayak orang bangun masjid apa segala macam gitu dan mereka transfer ada yang transfer 20 juta ada yang transfer 15 juta yang habisnya 500 jutaan itu transfer 20 juta buat bangun gue beliin semen gue kasih kwitansinya gitu nih itu jadi buat pahala buat lu gue nggak ngambil spesial pun buat gue beli rokok nggak ada nih gue juga nggak ada kayak gitu-gitu buat bang nggak ada ini semuanya kalau gue kumpulin sampai kayak gitu gue diundang di rumahnya dia usahanya udah maju itu dikasih amplop ya udah amplopnya gue terima tapi bukan buat gue nggak mau haram buat gue ngasih amplop buat ngasih edukasi enggak kalau ini amplopnya gue terima tapi gue kasihin ke orang yang nggak mampu gue sampai kayak gitu ya udah salah kwitansinya gue kasih tahu gitu sampai segitunya jadi akhirnya mereka maju gitu jadi percaya deh lu berhenti pasti nanti bakal rezekinya bakalan lancar Amin banget. gitu usahanya maju lu pengen apa juga maju lebih enak lebih tenang aja jalan-jalan ngejalanin hidupnya lebih tenang gitu tuh jadi nggak asik kalau buat gue tuh nakal bandel kok judi itu nggak asik bro nggak apa ya nggak keren aja buat gue nggak tahu ya nggak tahu gue nggak keren aja di pandangan gue tuh nggak keren kalau orang ini nggak keren aja nggak asik aja gitu loh ya kan bandelnya bandel karena judi tuh nggak keren gitu jadi udah stop aja nggak ada alasan lain itu ya teman-teman buktinya teman-teman yang podcast sama gue tuh ngubungin gue berhenti segala macam alhamdulillah mereka cara berpikirnya jalan ngerti oh iya gitu ternyata lebih enak makanya lu bandingin sebelum lu kenal judi sama yang udah kenal judi kan kacau banget timpang itu aja sebenarnya udah Bener logika banget. berpikir ya kan lu sebelum kenal judi makan enak 3 kali sehari gemuk kenyang tidur tepat waktu ya kan ngerokok enak ngopi enak sekarang lu kenal judi lagi ngopi lagi makan aja sama keluarga pikirannya waduh depo ini dah aduh stres aduh ngopi nggak enak segala macam begadang mulu sampai subuh buat main kayak gituan wah pikirannya kacau ya kan jadi perbedaan jauh itu aja harusnya udah bisa dinalar bahwa rutinitas gua aktivitas gua tuh udah nggak sehat tiap harinya setelah kenal judi itu udah nggak udah sebenarnya udah harusnya berpikir kayak gitu kecuali ada orang yang hidupnya sukses banget gara-gara main judi loh itu lu bisa nyontoh tuh orang itu nggak ada soalnya ya kan gitu coba kalau lu mau usaha nih gue pengen kayak di Uno nih biar usahanya berhasil boleh tuh kan ada contohnya kan bisa berguru ya kan kayak Erick Thohir bisa lu berguru sama Erick Thohir atau siapapun nah ini kalau lu main judinya ada nggak satu orang yang berhasil hidupnya kaya raya dari main judi kalau ada lu bisa contoh tuh kali aja lu bisa ngikut tuh jalannya dia kaya raya dari judi kan nggak ada
Rata-rata yang main judi bakalan hancur lah. Lu mau nyari contoh buat hancur. Itu aja sih bro dari gue bro. Lu ada pesan-pesan buat teman-teman nggak? Ya oke lah, maksudnya makasih ya Bang. Semoga dari di Zoom ini ya gue emang bisa benar-benar berhenti. Kalau emang misalkan nanti gue ada pengen Zoom lagi ya bisa ya Bang. Ada waktunya. Bisa tinggal kita atur waktu aja. Ya kalau buat teman-teman ya udahlah berhentilah. Udah banyak contohnya. Udah nggak perlu disebutin lagi. Udah nggak perlu dijabarin lagi. Emang ya sebenarnya kayak pemain-pemain juga udah pada tahu. Cuma ya balik ke orang itu sendiri aja lagi. Ya, paling itu gue minta doanya juga dari lo Bang. Biar kayak gue bisa bener-bener berhenti dari itu semua. Pasti bisa berhenti. Lu niatin berhenti. Udah nggak ada cang cingcung apa udah. Itu bakal ngancurin lu. Berhenti. Percaya sama gua. Berhenti pasti. Lalu ada punya niat atau punya kekhawatiran ke depan, pasti gue jamin 100% berhenti. Udah ya. Oke deh, semoga Oke, video ini jadi manfaat buat lu. Terus mudah-mudahan lu berhenti, terus berhenti makin sukses. Jalannya makin dibuka, rezekinya makin luas kayak gitu ya. kasih Bang Sip. sebelumnya Bang ya. Sama-sama. Oke. Thank you ya. Oke Bang. Yo.